Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Dan saat lagi kita akan bersama-sama ya untuk mengikuti dialog sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan topik narkoba ya, penyalahgunaan narkoba. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Senang rasanya nih Ardi bisa nemenin teman-teman Pro 2 buat memandu dialog nih. Dan kita akan bahas suatu topik yang menarik nih teman Pro 2. Jadi kita akan bahas soal ketahanan diri remaja anti narkoba. Nah, tentunya Ardi nggak akan sendiri karena di sini Ardi akan ditemani oleh pakarnya nih. Dan di sini sudah ada Kak Sri Sutanti ya. Oke. Betul. Dari Kak, ini sebelum kita lanjut nih, enaknya dipanggil Kak. Kakak aja. Kakak aja, oke. Kak Sri atau Kak Tanti boleh. Kak Tanti boleh? Iya. Oke, berarti Kak Tanti ya. Nah, untuk teman-teman Pro 2 yang sekiranya nih ingin mengetahui apa aja sih yang akan dibahas, nah stay tune terus ya, tetap di jalurnya Pro 2 teman terbaik kamu. Dan untuk pertama-tama nih, kan topiknya kan soal ketahanan diri remaja dan anti narkoba nih Kak. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, mengapa sih remaja itu rentan banget terhadap narkoba nih Kak? Ya, pagi Kak Ardi, pagi Ya. teman Pro 2 dimanapun berada. Remaja ini sesuatu yang pembahasannya luas. Ya kan? Kenapa remaja termasuk rentan terhadap penyalahgunaan? Pertama karena remaja ini kan secara mental, secara pemikiran dia masih di yang labil. Ya kan, Oke, adik-adik iya, ingat nggak betul. kalau waktu masih muda tuh masa remaja itu masa pencarian aku ini siapa sih, apa yang Iya. lakukan gitu kan, itu rentan. Artinya ketika masih labil, dia masih belum bisa menentukan, oh ini yang akan baik buatku, ini yang akan jelek untukku ke depannya. Jadi yang Oke. penting, apalagi yang di era sekarang, mungkin pemikiran baik dan tidak baik itu dinomorsekiakan. Yang penting Oh, iya. sekarang tren, Betul. ya kan? Itu karena masih labil. Kedua karena penasaran. Penasaran. Ketika lingkungannya mengarahkan penasaran, ini narkoba jenis baru, ini apa nih, penasaran nih. Setelah tercapai penasarannya, iya, kalau dia mampu mengendalikannya. Kalau dia hanya terus penasaran yang semakin ikut-ikutan, di situ rawan. Oke. Kemudian remaja ingin sekali diakui di pergaulan. Oh iya, jadi Misalnya nih, udah ngomongnya, kamu nggak ngerokok, kamu nggak bisa, nggak keren, atau ya, kamu nggak nggak bisa bisa masuk join. di geng kita, Iya, ya kamu nggak betul. usah ikut kita ini. Tapi kan ya aku kan ingin diakui seperti mereka, aku ingin diterima di mereka. Wah udah, aku ngerokok aja kalau gitu, biar aku maulah mereka teman-teman sama aku gitu. Kemudian karena tekanan, sebenarnya ada beberapa remaja yang sudah tahu bahaya narkoba itu seberapa merugikan, tapi karena mau menolak dia ditekan terus. Oh iya. Secara keadaan dia dipaksa untuk ya udah ikut aja dengan aluran tekan-tekan temannya. Secara paksa dia memakai narkoba. Oke. Nah, itu kurang lebihnya siklus kenapa remaja ini sangat rawan. Beda kalau penyalahgunaan narkoba di usia remaja, mereka sudah di usia dewasa, mereka sudah betul. sadar begitu Iya. ya, artinya kebutuhannya atau ini. Tapi kalau remaja ini masalahnya dia belum bisa mendefinisi masalah dengan baik, entah Iya. masalah di keluarga, di sekolah, masalah pelajaran, masalah pertemanan, dan masalah yang lainnya. Jadi dia masih lebih mengikuti intuisinya. Aku enaknya ke sini gitu. Kalau teman-teman yang pakai rokok itu nyaman buat aku kok, ya udah aku ikut dia aja gitu. Iya. Oke. Berarti memang ini ya, untuk masa remaja ini memang yang pertama adalah rentan. Rentan dalam arti karena rasa ingin tahunya yang tinggi, Benar. jadi dia penasaran, wah kira-kira narkoba kayak gimana sih rasanya. Jadi Mas dia Adi penasaran nggak? waduh, kalau Secara sekarang sih sudah kalau masih enggak ya. remaja Kalau enggak? masih remaja mungkin masih, cuman Masih penasaran. memang waktu itu emang sering ada penyuluhan soal narkoba waktu Adi masih ini ya, masih SMP SMA. Itu memang cukup ditekankan dari sekolah juga kalau misalnya narkoba itu berbahaya dan lain-lain. Jadi memang peran keluarga, guru, dan seorang sekitar lingkungan sekolah mungkin memang berpengaruh ya soal apa namanya penyalahgunaan ini. Terus tadi juga ada tekanan ya, memang mungkin rasa tidak enakan dari anak-anak ya. Jadi mungkin apalagi dari orang dewasa gitu, ayo coba ini yang lebih tua yang memaksa gitu kan. coba ini enak nih. Itu malah bikin anak merasa ya udahlah mau nggak mau Iya, menyerah gitu ya, dengan pertahanannya. betul. Dan yang terakhir tadi adalah ingin diakui ya, Betul. ingin diakui sama geng atau gimana. Wah, menarik nih. Jadi Jadi kita mau kembali ke remaja lagi ya. Mas Adi nggak tinggal ketika remaja rentan ganti. Nah itu dia. Nah soal tadi nih, jadi bagaimana sih pengaruh teman sebaya nih? Tadi kan kita juga tahu soal kalau kamu nggak pakai ini kamu nggak bisa join. Nah itu pengaruhnya setelah penyalahgunaan narkoba seperti apa sih? Oke. Remaja itu kebanyakan itu
yang didengar adalah temannya. Iya, betul. Kalau kecil mungkin didengar adalah orang tuanya, Iya. gurunya sekian persen, tapi semakin otomatis ini ketika SMA persentase mendengar teman itu akan lebih Lebih banyak. tinggi. Iya. Orang tua sudah mengingatkan jangan pakai narkoba, jangan pakai narkoba, tapi temannya kadang ada yang entah mengiming-imingi dengan yang katakan narkoba bla 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 bla, atau kemudian dengan sekalipun menolak dia dipaksa gitu, tidak berani bilang tidak, atau kalau misalnya sudah berani bilang tidak pun mereka diancam untuk mencoba pakai. Kemudian nah sebaya ini lebih rentan kalau yang menawari teman sebayanya, itu jelas. Oke. Beda kalau yang menawari adalah mungkin temannya yang sudah kuliah jauh atau yang beda umurnya jauh, Beda umur itu jauh, mungkin iya. dia mungkin bisa menolak karena nggak ada hubungan yang akan nanti dia nggak baik-baik saja dengan aku kak ya kan. Tapi kalau ini temanku sendiri yang menawari, apalagi sahabat aku, apalagi mohon maaf kalau sampai SMA sekarang pacarnya sendiri yang menawari, otomatis keterbuka atau keleluasaan untuk menolak itu akan terbatas. Iya, Ya betul kan. sih, betul. Karena betul. saya tanyakan ke anak-anak di SMA begitu, kalau ada temanmu yang nawarin narkoba bisa tolak? Bisa kak, bisa. Kalau sahabatmu nggak bisa kak, tapi nanti kalau dia ninggalin aku bagaimana? Oke, terus kalau pacarmu yang yang paksa kau yang- pakai narkoba, kau bisa gampang nolak nggak? Gimana ya kak Mikir ya? lagi Pasti nih. akan ada tekanannya, akan berbeda. Artinya Betul, sebaya betul. sendiri tuh rawannya di situ. Kalau hanya orang lain yang menawari, dia nggak ada manfaat atau bukan teman atau bukan apa, oke gampang menolak. Tapi ketika sudah punya hubungan yang intens, sahabat, artinya kita nggak bisa campur juga, tapi harus pilah-pilah karena kan dia pribadi sendiri, itu dia punya masalah personal. Masalah personal dari dirinya Oke, sendiri. iya, Kemudian ada masalah keluarga dan ada masalah lingkungan atau pertemanan. Kita kuas satu-satu ya dulu ya. Iya, Kita yang boleh. pribadinya. Kalau dia pribadi yang artinya sudah punya ketahanan diri yang bagus, diajarkan dari kecil itu kamu harus berani bilang baik, ya baik, kalau enggak ya harus berani nolak. Tapi Iya. ada juga yang enggak enakan. Nah, itu. Ya kan, enggak iya, enakan betul. artinya dari diri sendiri dia belum punya ketahanan diri yang bagus. Kemudian pribadi yang remaja yang bahagia. Oke. Remaja bahagia dengan remaja yang tertekan. Kira-kira Mas Ardi lebih bahaya mana? Remaja yang bahagia atau remaja tertekan yang gampang menyalahgunakan? Yang nggak mau nyalahgunakan yang tertekan Yang sih, tertekan. Pak. Iya, Berarti harus betul. jadi remaja yang bahagia ya kalau Iya, dia. nah. Kemudian selain ketahanan diri sendiri, remaja itu ada yang sudah punya bagus, ada yang tidak bagus. Tapi kebanyakan masih mencari-cari yang bagus, ketahanan yang seperti apa. Otomatis yang sudah terbiasa menolak hal-hal jelek, terlepas dari narkoba ya misalnya, kenakalan yang lainnya, dia akan terbiasa menolak hal yang jelek. Tapi yang belum, artinya mungkin baru tahu narkoba atau belum tahu bahayanya juga. Karena kan sekarang dengan tahu bahaya narkoba aja belum tentu dia mampu untuk. Iya, betul. Ada yang malah, saya tahu Penasaran. narkoba saya penasaran. Orang yang remaja yang adrenalinnya lebih, kok saya tertantang ya dengan apa benar sih kata Andi bilang ini, katanya remaja begini, bukan malah menghindar. Betul. Makanya itu kan selain bahaya penyalahgunaan itu kita mau coba ketemukan ketahanan diri mereka. Kalau misalnya dari pribadi tadi ya, Iya. kemudian dari faktor keluarga. Faktor keluarga. Keluarga yang utuh dengan keluarga yang broken home, remaja di Oh, iya. perilakunya berbeda. Betul. Otomatis yang keluarga yang bisa menerima dia di saat dia butuh, remaja selalu ada, dengan keluarga yang remajanya itu di rumah itu orang tuanya mungkin ada tapi sibuk. Iya. Dia menghadapi apa sendiri, bisa tanggung jawab sendiri, harus mencari tahunya mungkin penyelesaiannya di orang gitu. Itu akan lebih rawan. Oke. Remaja yang broken home. Oh, Yang broken home itu jauh lebih rentan. Broken home baik secara fisik maupun secara mental ya. Mentalnya, Artinya iya, bahwa betul. keluarganya mungkin utuh, ayah dan ibu ada tapi sering bertengkar di rumah. iya. Ya itu kan mungkin secara fungsi sudah Iya, nggak ya kan, seimbang nggak lah, seimbang, ya. tidak bahagia juga di keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Oke. Faktor lingkungan. Sebenarnya remaja itu dari awal udah kelihatan kok dia sukanya ke lingkungan yang agak miring ke kenakalan atau lingkungan yang lurus. Oke, sudah bisa dilihat Ya, sebenarnya. contoh saja kita ambil lingkungan sekolah. Itu kan beda-beda. Betul. Ada sekolah yang lingkungannya menyediakan dia protek dengan penyalahgunaan narkoba. Artinya anak-anak nakal di situ sedikit. Iya. Tapi juga ada lingkungan yang sangat rawan, ya kan? Betul. Kemudian geng-geng di luar sekolah. Ya, Ya kan, kalau di sekolah mungkin ada aturannya. Ada aturannya, betul. Aturannya betul kan, ada aturannya nggak boleh bullying, nggak boleh narkoba. Tapi kalau di luar sekolah Di kan luar sekolah. minimnya. Nah. Mungkinnya nggak berniat untuk masuk geng narkoba, nggak tahu. Mungkin hanya geng-geng freestyle, geng Iya, balap motor yang ujungnya aku mungkin di sisi gelapnya. bagus. Cuman memang kadang-kadang ada komunitas yang istilahnya itu agak sedikit sebenarnya fungsinya bagus nih. Kayak misalnya contoh kayak olahraga dan lain-lain. Cuman karena mungkin
ada beberapa salah satu atau Ada oknum di komunitas itu yang iya. membawa ke arah Kalau kamu pakai ini lain. kayaknya kamu bisa deh larinya cepet Iya, gitu. benar. Nah itu kan juga bahaya kan, apalagi dan juga kan yang memang paling sering itu tren Tren. sosial media Itu yang sering sulit untuk ditolak itu adalah tren. tren tuh. Karena mereka ingin ikutin tren biasanya. Nah betul banget. Nah kita sekarang mau tanya nih Kak, apa namanya, apa sih narkoba yang paling umum untuk digunakan oleh remaja itu apa saja Kak? Oke, yang pertama tadi tergantung tren. Mm-mm. Yang kedua adalah tergantung ketersediaan. Ketersediaan juga. Jadi Oke. misalnya kalau di Manowari ini Mas Ardi, Mm-mm. yang gampang didapat itu adalah ganja. Otomatis yang itu SMP, SMA itu mayoritas Iya. itu adalah narkotika jenis ganja. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau jenis yang lainnya. Tapi kalau di tempat yang lain itu biasanya bisa berubah-ubah. Oh iya. Misalnya ganja barangnya sudah nggak ada, nanti kayak vaping lagi, kemudian obat-obatan yang lain sedang saat itu mereka bahas apa. Oke. Jadi bisa satu jenis bisa berubah-ubah setiap trennya, atau tergantung ketersediaan yang saat itu. Dulu kan di sini belum banyak vape tuh. Oh iya. Sekarang ketika ada yang dari luar dan vape, kemudian ada yang bawa masuk vape ke dalam, atau mereka materinya vape gitu. Jadi memang tergantung dari ketersediaan ya. Apapun yang misalnya bisa membuat bahagia dan lain-lain dicoba itu kalau memang beberapa, dan juga memang ternyata di sini paling banyak ditemukan ganja kan. Ganja. Dari sekian kasus kita ke sekolah, mayoritas ganja yang narkotika ya. Kalau yang narkoba bahan aditif yang mungkin ada vape, ada lem itu yang di kang bawah. Tapi untuk yang narkotikanya sendiri mayoritas ganja. Kalau sabu di kalangan remaja masih sangat minim. Sangat minim ya. Meskipun ada. Ada tapi juga. Minim ya? Tapi minim. Yang kita sering ngomong adalah ganja. Oke, baik. Nah tadi kan kita sudah bahas nih soal faktor-faktor, kemudian hal-hal apa aja yang narkoba apa aja yang digunakan. Nah kita bahas soal ini Kak, apa namanya, pengaruh nih. Jadi kan anak-anak muda kan suka, bukan suka sih, lebih tepatnya beberapa anak muda memang pelariannya ke narkoba dan lain-lain. Nah itu pengaruhnya ke sistem saraf atau otak itu apa sih Kak? Jadi kalau kandungan narkotika itu memang bekerjanya pada sistem saraf pusat yang ada di otak. Jadi ketika dikonsumsi, ketika katakanlah ganja gitu ya Mas Ardi, ketika dikonsumsi THC-nya langsung pengaruh di saraf sistem yang di otak, SSP namanya kalau kita sebut. Jadi kalau sudah yang dipengaruhi otak, otomatis kan kinerjanya ke seluruh. Dia bisa mengaruhi halusinasinya, dia bisa mengaruhi tingkat kesadarannya. Tingkat kesadaran artinya sudah mulai berkurang kan. Kalau sedang terpengaruh narkotika itu tingkat kesadarannya mulai berkurang. Bicara sudah mulai kesana kemari, jalan sudah sempoyongan gini-gini. Kemudian karena dia bekerja pada SSP, saraf pusat otak itu, kemudian kandungannya di narkotikanya itu bisa memperbanyak reseptor yang ada di sini. Jadi kan yang menerima, dia menerima rasa sensasinya narkotika. Reseptornya akan memperbanyak diri, dan itulah yang akan menimbulkan toleran. Toleran itu adalah kayak imun bukan toleran itu ketika yang pertama dosisnya sekian, untuk pemakaian berikutnya dosisnya nggak bisa sekian, harus lebih tinggi lagi, karena reseptornya udah bertambah. Yang awalnya sepertinya mungkin katakanlah berapa ribu reseptor gitu ya, 2000 dipenuhi 1000 dia nggak bisa lagi, otomatis harus nambah dosis biar dapat efek yang sama. Tingkat gerbang kecanduannya di situ, karena kan dosisnya harus bertambah. Itu pemakaian kedua. Kalau pemakaian ketiga dosisnya bertambah lagi kan, dosis keempat bertambah lagi kan. Mampu nggak badannya menerima? SSP-nya mampu nggak? Sistem saraf yang lainnya. Kemudian selain dia toleran, dia juga reseptor tadi itu mengcopy rasanya. Kalau pakai narkotika tuh begini loh rasanya. Dia akan mengirim sinyal ke otak untuk pakai lagi. Kan rasanya begitu. Ingin lagi. Jadinya itu yang efeknya timbul ketergantungan. Dari ketolerannya langsung ketergantungannya. Sudah ada ketergantungannya harus dapat lagi. Tapi kalau dapat pun dosis segitu nggak cukup. Jadi harus nambah lagi. Ketergantungannya sudah mulai jadi menanggung yang harus bagaimana ini. Mau nambah, tapi nggak bisa, berarti harus lagi. Nambah lagi. Yang awalnya mungkin yang coba-coba seminggu 1 kali. Tapi ingat-ingat, kemana rasanya begitu, berarti harus 2 kali dengan 2 kali dosis. Nah itu bahaya monster ketergantungannya di situ. Kenapa tidak bisa lepas? Karena ada ketergantungannya, karena ada sel tolerannya yang bisa merusak. Mungkin pemakaian pertama kedua tergantung sistem imun juga ya, mampu atau enggak. Tapi kalau sudah lama-lama kan pasti badan juga berkurang, saraf juga sudah mulai
terganggu karena juga, kan betul. dopaminnya sudah dominan. Jadi ya gitu, mungkin prestasinya sudah menurun, sudah kegiatan sehari-hari pun sudah dikendalikan begitu. Iya. Dia akan lebih kayak rasanya kayak jatuh cinta mungkin ya. Iya. Jadi kalau nggak ketemu dia cari kangen rasa kemarin itu seperti itu gitu. Mau Padahal nggak dia mau merusak. Kalau iya, jatuh cinta kan semangatnya ada, tapi semangat, kalau betul. narkoba ini adalah rasa Malah yang merusak. merusak. Iya, oke. Gitu. Wah, berarti memang sangat bahaya sekali ya. Karena tadi dijelaskan mungkin karena memang penjelasan dari orang-orang masih belum ini ya, masih belum jelas karena bilangnya kan narkoba berbahaya gitu saja toh. Nah, dengan adanya dialog Bahayanya ini, seperti apa nah, gitu bahaya kan. seperti apa? Ternyata setelah pakai harus nambah dosis itu semakin membuat ketergantungan dan merusak sistem saraf tentunya. Waduh. Kalau kelama-lamaan. Nah, oke. Nah, tadi kita juga bahas soal tadi nyerempet-nyerempet soal prestasi nih. Nah, kalau mau tahu nih Kak, jadi pengaruh narkoba terhadap kinerja atau prestasi sekolah nih buat anak-anak remaja itu seperti apa nih Kak? Yang tadi saya bilang, kalau otak dikuasai oleh efek narkotika, otomatis kesadarannya berkurang. Betul. Kemampuan belajarnya akan berkurang, kemampuan bersosialisasi akan berkurang, bahkan kalau pengendalian diri dia pada fungsi-fungsi yang di tubuh udah berkurang, otomatis akan malas sekolah. Maka guru-guru udah tahu tuh, ini kok yang rajin bolos ini rajin bolos, tidak mau sekolah, sudah tidak merasakan nikmatnya sekolah, sudah tidak mau melakukan susah-susahnya belajar, yang mau dia hanya daripada susah belajar mendingan pakai narkoba saja. Dan kalau misalnya pemakai narkoba, remaja yang pakai narkoba itu kan cenderung untuk menarik diri dari lingkungan. Lebih menarik diri dari lingkungan. Kan takut kan kalau ketawa, kalau ditahu pakai narkoba kan. Sering bolosnya, sering menghindar dari guru, sering menghindar dari pelajaran, sering menghindar dari teman juga yang tidak sefrekuensi dengan dia, takut dilaporkan atau takut apa kan. Otomatis dari lingkungan sekolah dia akan menarik diri, dari lingkungan belajar dia akan menarik diri, pertemanan menarik diri, otomatis prestasinya akan menurun. Belum kalau ketahuan pasti akan dikenakan sanksi kan. Jadi memang wah agak jadi efek domino ya. Iya betul, siklusnya begitu. Pertama cuma penasaran, terus tiba-tiba pakai dosisnya nambah, pengen lagi. Tapi orang nggak mau tahu nih, nggak pengen tahu kalau aku pakai. Udah aku sembunyi, lari. Aku udah malas juga untuk belajar, kan. Lalu sering lebih enak kok ketemu dengan teman-temanku yang pakai kemarin, kan. Udah jadi sekolah dengan prestasi udah jadi yang nomor kesekian. Nomor pertama itu pokoknya adalah efek narkotika. Efek narkotika ya, bahagia sesaatnya itu. Saatnya itu. Iya. Bahagia sesaat membawa sesat. Nah, sesat wah keren itu. Iya. Nah, Kak, jadi tadi kita sudah bahas nih soal bagaimana narkotika dan lain-lain. Nah, kita mau tahu nih kan terkait dengan topik juga nih. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ketahanan diri anti narkoba? Jadi ketahanan diri remaja itu adalah semua kemampuan dalam diri remaja itu untuk mengendalikan. Poinnya adalah untuk mengendalikan, baik menghindar ataupun menolak. Ini kan kalau menghindar ya menghindari, tapi kalau menolak berarti dia berani untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan, baik yang hanya mau coba-coba atau mau yang ditawarkan untuk kurir atau yang ini, artinya segala bentuk penyalahgunaan narkoba dia mampu untuk mengendalikannya, disetujui atau nggak setujui masuk di dalam perilaku dia. Gitu. Jadi memang untuk mengendalikan dan juga untuk berani untuk menolak ya, tentunya ya. Menolak. Terlepas dari tekanan apapun tadi yang entah tadi dari sahabat. Pokoknya sudah kalau aku udah mampu, siapapun aku bisa memperhitungkan kalau ini sahabat ya aku sudah bisa kok menolaknya. Nggak apa-apa kehilangan sebenarnya, dia bisa mengontrol gitu. Kalau pacarku aku juga sudah bisa kok, nggak dapat dia juga nggak apa-apa, kan itu cuma pacaran SMA saja mata, jadi nggak apa-apa. Dia sudah punya kemampuan itu, tidak yang ini karena pacarku saya nggak enakan, akhirnya aku coba-coba begitu. Jadi sebenarnya mengendalikannya itu bagus. Gitu. Syukur-syukur bisa ngajak sahabatnya yang tadi kena malah biar nggak kalau bisa membawa itu bagus, tapi kalau yang penting dirinya aman menghindar juga sudah pengendalian yang bagus. Ya, betul. Oke, baik. Lalu apa sih yang harus dimiliki remaja nih agar bisa meningkatkan ketahanan diri dalam menolak narkoba itu? Sebenarnya ketahanan diri ini kan bukan sesuatu yang instan dalam diri remaja. Artinya itu harus ditanamkan sedini mungkin dan sesering mungkin. Kalau di teori kita itu, kita punya 3 aspek yang bisa meningkatkan ketahanan diri remaja. Remaja itu harus punya namanya self regulation atau pengendalian diri yang baik. Kemudian harus punya asertif, berani mengungkapkan, kemudian harus punya reaching out. Nah, nanti kita bahas satu Mas Adi apa itu regulasinya. Kalau regulasi diri itu atau self regulation itu adalah tadi remaja itu mau mengendalikan dirinya sendiri dulu. Baik secara emosi,
bahagia atau tidak bahagia, dia tidak terlalu berlebihan, kemudian mengendalikan diri mengenai waktu, kapan dia harus tahu apa kapan belajar, kapan tidak belajar, betul, begitu ya. Baik ya. mengendalikan diri mengenai lingkungan, informasi apa yang boleh aku serap dari internet, informasi apa yang boleh aku serap dari teman dan apa yang tidak, itu termasuk di pengendalian diri tadi ya. Kemudian setelah remaja itu punya pengendalian diri yang bagus dulu, dari faktor yang pribadi tadi sudah kuat, secara mentalnya dia sudah kuat, baru remaja itu kita coba tanamkan punya sikap asertif. Ya. Itu adalah mampu mengungkapkan apa yang dia mau dan dengan tidak mau dengan cara yang benar. Mereka kan kalau misalnya kan kalau mau itu mereka gampang mengungkapinya. Tapi kalau tidak mau, nah itu yang dipikir ulang. Kadang remaja belum terampil dalam di tengah-tengah ini. Jadi remaja diharapkan punya asertif juga. Artinya kalau kau mau yang dengan cara benar, kamu bilang mau. Tapi kalau tidak mau, ya dengan cara benar kau bilang tidak mau. Kadang kan karena mungkin emosinya juga belum stabil, regulasinya belum bagus, masih ada yang tidak mau, sedang meledak-meledak, sebuah pukul, berantem, itu kan cara mengungkapkannya belum tepat gitu. Ada juga nggak enakan itu yang lebih berbahaya lagi, karena kalau misalnya remaja yang vokalnya kurang atau dia pendiam, itu kan nggak enakannya agak banyak kan. Nah itu sekarang bandar-bandar tuh atau teman-teman tuh nyuruh nyarinya yang orang-orang nggak enakan. Artinya dia tidak akan berani bilang ke orang, dia tidak akan dia kan lebih introvert biasanya ya. Terus vokalis kecakapannya ke orang itu lebih kurang. Jadi kalau dia gampang nih pertahanannya, nih lemah nih, coba tawari dia dulu aja gitu. Nah mungkin nggak enakan gitu. Nah saran empuk ini kalau kamu coba tawari, bukan narkoba saja, mungkin hal-hal kecil lain apa dia ketahui itu itu kan kalau ini nggak enakan, atau kamu mau coba dia pasti dia mau. Itu sasarannya kan, mungkin sasaran bullying juga, sasaran narkotika juga. Jadi emang nggak enakan tuh nggak baik ya. Maksudnya kalau nggak enakan dia nggak berani kan. Aku selalu bilang tidak, tapi nggak enakan tuh kalau aku dijauhi dia sudah bagus mau berteman sama aku. Masa dia mau berteman aku satu kali langsung aku mau bilang tidak, nanti dia jauhin aku. Kalau nggak enakan tuh berteman ini. Kalau sudah remaja punya asertif bagus, artinya kalau mau dia bilang mau, bagus. Kalau tidak mau ya dia bilang tidak mau, berani begitu. Kemudian remaja juga harus punya reaching out. Reaching out itu berani mengembangkan diri. Seperti yang tadi, kalau bisa membawa temannya itu ke hal yang bagus, ya bagus. Kalau enggak ya menghindar itu sudah cukup bagus sebenarnya. Dengan punya reaching out, remaja bisa untuk paling enggak yang sudah punya regulasi bagus, yang sudah punya asertif bagus, dia sudah bisa menangkal pengaruh dari lingkungannya. Reaching out-nya kan artinya dia sudah mampu mengembangkan diri. Aku tahu nih aku harus bergaul ke teman-teman yang mana. Dia udah bisa mengalis kalau aku bergaul dengan teman ini, komunitas ini, orang-orangnya bagaimana ya, bawa toksik ke aku atau enggak ya. Kalau toksik ya aku nggak usah jadi, kalau nggak toksik oke, aku lurus. Artinya pengendalian dalam lingkungan dan reaching out, membawa dirinya ke pergaulan tuh dia sudah ada. Jadi nggak hanya ikut-ikutan gitu, nggak hanya ikut-ikutan karena yang lagi tren geng ini komunitas ini mereka tuh ikut. Tapi kan harus dia geng ini bagus nggak ya kesananya nanti, ini bagus nggak ya, harus reaching out. Pembawaan dirinya harus bisa. Kalau remaja udah punya 3 aspek itu, diharapkan kedepannya itu remaja bisa mampu untuk menghindar, menolak hal yang buruk, baik narkotika, bullying, ataupun hal-hal buruk lainnya yang termasuk kenakalan remaja. Karena kan pribadinya sudah tercetak dengan bagus, begitu loh. Memang hal itu nggak bisa instan dengan kita sosialisasikan ketahanan diri langsung mereka ketahanan diri bagus, enggak. Tapi dengan kita coba tanamkan, mungkin nggak saat ini, nggak saat kita tanamkan di remaja, tapi mungkin bukan saat remaja mereka memenuhi hasilnya, tapi ketika nanti kuliah, kan katakanlah remaja SMA kita kasih karena kita ada pelatihannya juga untuk ketahanan diri itu, untuk menanamkan itu. Mungkin nanti mereka akan petik deh, mungkin ketika kuliah kah, dengan kerja kah, bahwa sudah lebih baguslah ketahanan dirinya daripada yang tidak mengenal konsep ketahanan diri tadi. Karena kita ada pelatihannya juga untuk mencoba menanamkan remaja itu ketahanan diri yang bagus itu seperti apa. Itu kita sedikit-sedikit latihan. Baik. Memang bagus ya. Jadi memang yang pertama itu tadi self regulation, yang dimana dia harus bisa mengendalikan diri sendiri. Tentunya itu karena memang ya namanya diri sendiri ya, jadi harus bisa kita sendiri yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan diri sendiri. Nah kemudian tadi ada asertif ya, jadi dimana dia berani untuk menolak, atau jadi jangan jadi orang yang nggak enakan. Betul, karena itu malah menjadi mangsa empuk buat apapun, entah itu bullying, atau remaja lain-lain seperti itu. Dan juga reaching out, dimana ya bisa untuk melihat lah kira-kira kalau aku misalnya bergabung dengan ini apa sih manfaat dan
bisa intinya kedepannya baik kedepannya apa baik apa enggak enggak gitu. begitu. Oke. Nah, ini memang tips yang menarik buat teman-teman Pro 2 nih ya, buat jangan sampai ketahanan diri ini malah bikin apa ya? Kurang atau Kurang. apa. Harus ditingkatkan Harus terus. ditingkatkan terus. Kalau betul. sampai sekarang ini pun langsung ketika teman-teman yang mendengar ini langsung dia seleksi cara regulasi gue bagaimana ya, aku udah asertif atau belum ya, aku udah punya cara. Tapi kalau belum punya sekarang nggak apa-apa, kita kan Iya, masih remaja, tapi betul. sedikit mulai dilatih. Dilatih, Karena itu dipelajari. bisa ditingkatkan hanya dengan dilatih. Oke, baik. Diterapkan di kehidupan di dalam setiapnya. Iya, betul. Nah, bagaimana nih Kak cara penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah sendiri? Bagaimana cara mencegah nih, mencegahnya? Oke, kalau di lingkungan sekolah kan artinya sudah sebenarnya lingkungan yang baik ya. Iya, Sebenarnya kalau betul. lingkungan sekolah itu adalah harus memang lingkungan yang baik. Kita menyediakan lingkungan sekolah itu yang baik dengan jam masuk diatur, jam istirahat diatur, jadwal diatur. Betul. Tapi kan tidak terlepas pasti ada oknum-oknum tadi ya, pribadi-pribadi remaja lain yang di dalam sela-sela sekolah Iya. itu membawa pengaruh yang buruk. Nah, kita kalau pencegahan di sekolah kita ada 2 program yang mengenai ketahanan diri ya. Iya, Kalau mengenai bahaya penyalahgunaan itu otomatis setiap kesempatan kita masuk kita sampaikan. Setiap MPLS kita akan kasih tahu bahaya-bahaya narkoba. Tapi kan kembali tadi bahwa dengan mengetahui bahayanya itu Masih tidak belum. jaminan kalau remaja bisa menolak gitu. Betul. Artinya kita masuk melalui 2 program yang ada di sekolah. Oke. Program soft skill dan program pendidik teman sebaya atau peer group. Saya coba jelaskan yang satu dulu ya. Iya, boleh. Yang soft skill itu sebenarnya sama, sebuah program yang mengemas untuk bisa mengenalkan remaja pada konsep ketahanan diri yang 3 tadi. Kita masuk melalui guru. Oke, melalui gurunya. Selain kita kalau ada kesempatan kita sampaikan langsung, tapi kita sampaikan pada guru bahwa kita coba ajak guru, terutama di sini kita pakai itu guru yang bimbingan konseling. Bimbingan konseling artinya bahwa di situ kan ada aspek pembelajaran buat mereka tentang etika, tentang karakter juga kan ada. Jadi kita melatih guru BP atau guru BK di Manokwari sudah beberapa SMA, sudah banyak 20 SMA yang guru BP-nya itu kita ngajak kerjasama, kita ajar belajar ketahanan diri, jadi mereka bisa menerapkannya di muridnya. Karena kan kalau kita mungkin hanya sekali 2 kali mengingatkan mereka tentang 3 tadi asertif yang ini, tapi kalau guru di lingkungan sekolah mereka kan setiap hari mereka ketemu. Betul. Nggak hanya guru BP juga, ada guru matematika, ada guru, artinya kan ketahanan diri itu nggak hanya disampaikan melalui jam kelas ketahanan diri enggak, tapi ketika mereka tahu kenakalan siswa langsung diingatkan, diarahkan ke 3 aspek yang tadi agar punya yang bagus. Nah, kita udah melatih satu sekolah itu 2 guru, ada yang guru BP, ada tambahannya pasti guru mapel. Setelah mapel biasanya itu kita pilihnya guru yang agak dekat dengan siswa. Ada kan guru yang ada siswa takut, ada guru yang enak ya ajak ngobrol gitu kan. Nah, kita membahas tadi, kita melatih guru bagaimana agar konsep ketahanan diri remaja 3 aspek tadi tersampaikan dengan bagus ke siswanya. Kalau guru kan otomatis setiap murid 3 tahun nanti ganti gurunya masih ada. Iya, masih jadi ada, kemampuan betul. itu masih ada terus di sekolah Di itu masih sekolahnya, terlindungi. iya. Itu yang program pertama. Kemudian Oke. kita juga mencoba menanamkan ketahanan diri melalui program pendidik teman sebaya. Pendidik teman sebaya. Artinya peer group mereka. Jadi kita ambil teman mereka untuk menggurui mereka. Bukan menggurui sih, artinya teman mereka untuk kita coba latih 10 anak yang kita kaitkan untuk punya ketahanan diri yang bagus. Oke. Berharap 10 anak ini bisa mempengaruhi Teman-temannya. Otomatis kalau dia nggak dengar gurunya, kalau temannya dia akan didengar. Iya. Iya kan? Tadi seperti yang di awal itu ya, tadi memang pengaruh teman sebaya. Teman itu akan didengar. Ini Bu Guru bilang ini karena kalau guru orang tua itu akan cenderung lebih seperti mengajar, ya kan? Anak-anak remaja kan sekarang nggak suka kan diajar. Masuk Tapi kalau kanan, yang keluar ngasih sendiri. tahu temennya, ya kan? Kita kan, iya kah? Begitu dia akan lebih penasarannya, ada excitednya, dan mungkin cenderung mengikutinya juga ada. Kita latih 10 orang, kita baru latih di SMA 1. Murid satu, oke. Di SMA 1 itu kita latih 10 orang yang belajar bersama-sama tentang ketahanan diri. Kita latih selama kurang lebih 3 hari, 3 pertemuan. Ada modulnya juga, ada permainannya. Jadi tidak ke materi nanti apa, tapi lebih ke bagaimana kamu mengenal diri sendiri, bagaimana kamu mengajak temanmu untuk membawa ke arah yang punya regulasi bagus. Jadi ada game-gamenya, ada modulnya itu selama 3 hari. Setelah itu diharapkan 3 ini punya pandangan ketahanan diri yang matang. Karena kan belum tentu mereka juga langsung punya ketahanan diri yang bagus kan. Tapi paling nggak pengetahuan tentang diri mereka adalah sudah matang karena belajar bersama kami. Dengan psikolog juga kami belajar. Nah, berharap ini bisa menular ke Teman-teman yang lain. bisa teman sekelas, bisa teman di ekskul, bisa teman di mungkin di luar sekolah juga. Artinya bahwa dengan teman sebaya kita
kita coba paparkan melalui temannya, karena itu mungkin penangkapannya remaja mungkin akan lebih banyak kalau temannya sendiri yang berdiskusi dengan dia akan lebih nyantol gitu daripada mungkin kita orang-orang yang dewasa yang lebih masuk ke dunia mereka. Gitu. Jadi ada soft skill dan ada peer group. Oke. Setuju sih Kak, soalnya yang tadi ya, memang yang pendidik teman sebaya tadi ya, peer group tadi memang karena anak-anak sebaya ini kan yang apalagi sekarang kan gen alpha. Apa ya? Sekarang sudah alpha. Kalau yang ya? SD SMP alpha ya, kalau yang masih kecil kalau SMA masih Oke, nah itu memang anak-anak ya apa kan ada caranya sendiri untuk biar ngajak teman-temannya. Jadi kita yang misalnya udah kadang nggak bisa masuk di pemikiran mereka, tapi kalau mereka sendiri bisa masuk ke pemikiran mereka. Oke. Nah, kita nanti balik lagi nih Kak ke asertif ya. Jadi bagaimana sih cara untuk menolak ajakan teman untuk mencoba narkoba nih Kak? Oke. Jadi kalau misalnya Mas Ardi diajak untuk menawari pakai narkoba, tindakan refleksnya apa? Enggak dulu. Enggak dulu. Berarti nanti ya? Nanti ya. Enggak dulu. Enggak. Tapi kan langsung memutus hubungan dengan. Iya betul. Ya kan, seolah-olah itu memutus hubungan dengan yang si pengajak. Betul. Nah, itu yang mereka sebenarnya lebih perhatikan, mungkin bukan karena narkobanya yang jadi alasan dia mau atau enggak, tapi lebih ke hubungannya ingin dia pertahankan. Jadi kalau kita di pelatihan kita remaja kita ajari untuk punya langkah menolak penyalahgunaan narkoba. Kalau ditawari ya, kita ada namanya 7 langkah dalam menolak narkoba. Kita dulu pernah ajarkan ini ke anak-anak SMP di ketahanan keluarga kita. Di remaja juga kita ajarkan 7 cara menolak narkoba. Yang pertama itu ada ketika mengajak jangan langsung di-cut. Yang langsung di-cut artinya bahwa nggak mau ini atau jangan langsung kamu melawan aku ya gini langsung adanya ujung-ujungnya bentrok atau bagaimana kan. Tapi yang pertama itu adalah dengan bertanya. Bertanya misalnya, Adi ayo aku ajak ke belakang sekolah yuk gitu. Atau Adi bertanya, bikin apa di belakang sekolah? Tunjukkan bahwa kamu itu kritis ke dia. Adi harus tunjukkan kalau itu kritis ke dia, artinya bahwa anak ini bertanya ada maksud apa nih, nah kan dia udah curiga, berarti dia udah curiga lah kalau ke belakang kantin, ke belakang sekolah mau diajak apa. Ya, kalau setelah bertanya kemudian ada deh pokoknya ada yang asik-asik di belakang sana tuh banyak teman-teman di sana, ayolah. Nah, terus kita akan menolak kan. Setelah bertanya nggak mempan, kita lakukan lakukan apa yang mungkin terjadi. Jadi kamu punya pemikiran kira-kira di belakang sekolah ngapain ya, di belakang kantin ngapain ya, kamu ngajak aku ke belakang sekolah bikin apa, ya kan, jangan-jangan kok mau ngajak aku ngerokok lagi atau mau ngajak aku bolos atau mau ngajak apa. Ya kan, artinya kalau kita kayak begitu otomatis si pengajak kan pasang kuda-kuda juga kan. Pasang kuda-kuda juga kan. Ini kekuatannya agak bertambah nih, enggak ikut-ikut aja nih. Kemudian kalau masih enggak mempan juga, sudah jangan sok tanya-tanya deh, jangan, yang penting ikut aja asal sana. Masih maksa, masih maksa. Berarti kekuatan petani kita sudah lebih naik lagi. Artinya sarankan yang mungkin terjadi. Nah, katakanlah misalnya Anton, daripada kamu belakang sekolah, kita nggak tahu juga apa yang dibikin kalian di sana, belum ketahuan guru curiga, ini nggak usah, sudah mending kita pergi jalan kantin kah, atau ke perpustakaan kah, reaching out-nya ada kan di situ, reaching out-nya, nanti nggak usah ke belakang sekolah, nanti kamu juga ikut-ikut sana, itu nggak betul, belum tentu juga baik yang di belakang sana. Nah, kita mencoba mengaruhi yang si pengajak tadi ya, nanti kan bahwa dengan ada prosesnya begitu kan si nggak langsung kayak ditendang gitu kan, nggak langsung frontal gitu kan. Tapi masih nggak mempan juga nih. Si Anton belum mau juga untuk tetap masih ngotot mau ke belakang. Kemudian yang remaja yang katakanlah remaja itu bukan remaja yang gampang untuk diajak gitu ya. Jadi harus tetap tenang dan santai. Jadi Mas Ardi harus kayaknya Anton terus mandiri tenang dan santai. Jangan langsung jangan kelihatan takutnya juga ya kan. Jangan kelihatan takut, tapi jangan kelihatan yang mau nantang gitu juga. Gitu. Artinya bahwa dengan begitu tahap itu hubungan kita tetap sama Anton, Ardi sama Anton masih akan sama dengan sesuai yang mengajak tadi. Betul. Gitu kan. Kemudian langkah berikutnya adalah sebut nama temanmu itu. Biasanya kalau orang sebut nama, kalau kita di waktu kecil dulu, kalau mama sudah sebut nama berarti sudah lebih sudah lebih ada kan genting-genting sedikit. Nah, Anton, sudahlah, janganlah kamu ajak ke sana. Sudah sebelum nyebut nama itu kan berarti sudah ada peningkatan mulai mengancamnya, ada Anton jangan ikut sana. Sebut nama itu adalah penekanan bahwa kamu dengan tegas mulai bisa untuk melawan dia. Kemudian setelah sebut nama Anton tadi, Anton masih ini, coba advokasi si Anton.
reaching outnya makin bertambah lagi. Dengarkan aku nih Anton, betul-betul dengar sini, belum tentu yang di belakang sana itu dong tidak merusak kok, ya kan, belum tentu yang di sana itu bisa buat masa depanmu mempolos, ini belum tentu ini, jadi sudahlah, nggak usah ikut-ikut dengerin saya ya, dengerin Anton gitu. Nah, Anton otomatis akan menurunkan dia punya tekanan, si Anton akan menurunkan dia punya tekanan. Kalau sudah kita bilang tanyain dia nggak mau ini, dengan diadvokasiin, dengarkan aku nggak mau, masih nggak mau, ya sudah, kalau sudah nggak bisa menolak bahwa dia, tinggalkan dia. Artinya tadi menghindar saja. Kalau sudah mencoba untuk menolak dengan bagus tapi menghindar, ya udahlah Anton, kamu dikasih tahu nggak mau, jadi kalau kamu ikutan sana sudah ikutan sana. Aku sih nggak mau, ya udah aku pergi gitu. Artinya bahwa setelah dari percakapan itu diharapkan hubungan si misalnya Kak Adi dengan Anton akan tetap sama, tidak yang langsung Anton sakit hati nih langsung kamu nuduh aku di sana, enggak. Jadi dengan 7 langkah itu remaja diharapkan bisa mampu untuk mengutarakan yang dia tidak mau dengan benar. Gitu. Ini jadi tips yang sangat bagus nih Kak. Buat teman-teman yang nggak enakan ya. Itu kalau misalnya remaja-remaja yang kita latih, kita mencoba tanam itu kita role playkan dia di depan, bagaimana sih kamu dengar. Mungkin hanya di sesi pelatihan, tapi kita berharap itu dibawa mereka di kehidupan pertemanan sehari-hari. Bisa dipraktekannya bukan hanya mengenai narkoba, tapi juga lebih menolak kenakalan yang lain. Mereka mampu menolaknya, menyampaikannya dengan benar tanpa merusak hubungan dengan teman yang mengajak tadi. Kalau langsung daripada emosian itu mengajak yang langsung bisa baku berantem. Ya kan? Betul, malah putus hubungan. Kalau orang nggak enakan langsungnya juga langsung merasa nggak enakan gitu. Jadi saya punya kemampuan sedikit demi sedikit dilatih biar caranya benar begitu. Tadi 7 langkah ini menarik ya. Jadi yang pertama adalah mencoba untuk jangan cut off dan lebih kritis ya. Bertanya dengan bertanya. Kenapa sih, ngapain di sana dan lain-lain. Kemudian pahami ya apa yang akan terjadi dengan ajakan temanmu itu kira-kira bahwa bagus atau enggak gitu. Kalau bagus mungkin kan nggak selalu buruk, kita nggak tahu ya orang mengajak sana itu bagus atau enggak, tapi kan dengan bertanya dijelaskan bagus kok, hal-halnya bagus, enggak mau negatif ya dengan ikut. Tapi kan sudah dengan bertanya dengan mana yang jadi kan kita sudah tahu kemana akan ikuti atau tidak diikuti. Betul. Kemudian berikan saran ya apa yang akan terjadi semisal kemudian dilakukan kegiatan itu, kemudian tetap tenang dan santai, sebut nama temanmu, dengarkan, coba ajak dia, kalau sudah nggak bisa sekali berarti sudah tinggalkan. Urusan kita selesai. Kemudian artinya bahwa 1-7 kamu sudah tidak lengah, saya juga tidak akan goyah, kita selesai. Kamu sendiri yang ke sana, aku mau pergi lagi gitu. Baik. Lalu nih Kak, saya mau tanya nih, mengapa orang yang sudah terjerumus narkoba nih semakin sulit untuk berhenti? Kalau kita di bidang pencegahan, sebenarnya kita itu adalah belajar pada orang-orang yang belum pernah terkena narkoba. Itu agar mereka tidak mencoba terjerumus. Tapi kalau misalnya orang yang sudah pernah pakai, kita advokasi atau kita belajar bersama mengenai pencegahan, mungkin dia sudah lalui masa itu. Dia sudah, nah kan aku udah pernah pakai kok, aku udah pernah sudah coba-coba, aku udah pernah itu toh juga sekarang. Nah bahwa ilmu pencegahan di pemakai narkoba itu sedikit untuk kemungkinan berhasilnya. Makanya kita pakainya bidang lain, tapi tetap di BNN juga itu dengan program rehabilitasi. Kalau seorangnya sudah pemakai narkoba, kita nggak bisa pakai program pencegahan biasa ya. Kita harus sudah fokus bahwa karena kita berfokus pada pribadinya, pengobatan pribadinya. Karena kan narkoba itu selain merusak fisik, dia juga merusak psikis. Iya kan, psikisnya, mentalnya. Kemudian karena kan saraf kan mempengaruhi psikis ya. Karena dia kalau misalnya orang sakit mungkin hanya fokus di fisiknya, tapi kalau narkoba ini pengobatannya 2, psikis dan fisik. Nah kalau misalnya kenapa sih pemakai narkoba itu rawan untuk pakai lagi, ya kan, untuk sembuhnya. Sebenarnya kalau untuk pengguna narkoba kita nggak ada kata sembuh, kita hanya bisa sebut dia pulih. Pulih. Kalau sembuh itu kan berarti total bersih gitu ya, sembuh gitu. Tapi kalau pulih kan masih ada sisa-sisanya. Karena kan ingat reseptornya sudah mengkopi banyak, sudah mengingat bagaimana rasa pakai narkoba gitu ya. Otomatis kalau dia berada di lingkungan yang
mengingatkan Mendukung, iya, kembali mendukung dia untuk kembali. kembali untuk bagaimana kalau ketemu dia, dia dulu pernah pakai sama aku, langsung dia ingat lagi rasanya pakai aku bagaimana. Oke. Dulu pernah di sesi keberapa di Pro 2 juga pernah ada tim rehabilitasi kita yang ke sini. Iya, Dia udah jelaskan banyak sekali bahwa prosesnya bagaimana, tapi kenapa remaja itu rawan karena sudah sembuh kembali sudah pulih tadi, kembali ke lagi. lingkungannya, ketemu dengan teman-temannya yang itu ya sama saja mulai dari awal lagi ya Iya, kan. itu betul betul. Cuma kalau nggak dijauhkan dari lingkungannya, artinya kan bahwa rehabilitasi itu rehabilitasi medis dan rehabilitasi keluarga plus rehabilitasi lingkungan, artinya kita membawa pribadi klien untuk lingkungannya jangan sampai ke bawah yang itu lagi. Oke. Nah, artinya karena kalau berada di lingkungan yang membuat dia make, itu tingkat relapse-nya juga lebih besar. Apalagi remaja seperti tadi belum punya pengendalian diri yang bagus. Iya, betul. Aku juga bisa sembuh kok dengan rehab, aku bisa pulih kok rehabilitasi, tapi kalau dikeluarkan dari sekolah kok aku pakai lagi nggak apa-apa. Iya, merasa Tergantung bahwa tingkat kecanduannya, Kecanduannya apakah dia juga. coba pakai atau yang sudah teratur pakai, atau kecanduan ya nggak begitu kejadiannya di lapangan begitu ya, kebetulan aja kamu baik-baik aja gitu kan. Nah, betul betul betul. Jadi remaja itu masih punya pemikiran yang kayak menantang. Nah, Nah, itu. sudah pernah menantang pemikiran seperti ini, nggak begitu kok. Nah, gini gitu. Iya. Jadi kalau remaja yang belum terjerumus, bentengi diri kalian dengan ketahanan diri yang kuat. Tapi kalau yang sudah terjerumus, segera sadar, karena untuk sadar itu adalah sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan di masing-masing remaja. Betul. Karena dia tidak merasa sesuatu itu salah. Mungkin merasa, tapi tekanan saya untuk pakai lagi lebih banyak lagi. Jadi harus mau nggak mau saya harus menghilangkan tekanan saya salah pakai narkoba, memakai narkoba, karena efek ketergantungannya tinggi. Jadi akan fokus pada narkotikanya begitu. Jadi program rehabilitasi pun sebenarnya kalau remajanya nggak sadar, untuk kemauan untuk normalnya kembali itu juga tidak besar, keberhasilannya juga rendah. Jadi kalau keluarga yang mendukung, lingkungan yang mendukung, pribadi yang benar-benar pengen pulih itu ya baru itu bisa lebih cepat. Oke, baik. Jadi memang salah satu langkah dari mengatasi kecanduan juga rehabilitasi tadi ya. Tapi itu juga tergantung dari lingkungan dan lain-lain juga. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir nih Kak, mungkin adakah pesan-pesan buat teman-teman Pro 2 nih? Boleh nih Kak. Akhir remaja Pro 2. Remaja Pro 2 nih. Kita tahu masa remaja itu adalah masa yang penuh dengan gejolak, ya kan? Masa gejolak. Artinya sesuatu yang menyenangkan akan kita coba untuk tingkatkan, ya kan? Apalagi dengan banyaknya media, banyak sesuatu yang masih, tapi kembali lagi teman-teman Pro 2 terutama yang remaja, ingat dikupas lagi. Kalau kalian menjumpai hal-hal yang satu yang ingin kalian lakukan, dikupas lagi apakah itu membawa efek baik atau buruk. Mungkin baik saat ini ketika dipilih, tapi coba lihat lagi apakah kedepannya juga akan belajar baik. Ya kan, karena kan pilihan kita saat ini baik saat ini bukan berarti baik untuk masa depan kita. Jangan hanya sesaat. Pemikirannya mohon ditingkatkan lagi. Remaja-remaja terutama yang di Manokwari, lebih selektif dalam pergaulan, tingkatkan pengendalian diri kalian, bentengi kalian dengan hal-hal yang baik. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang ke depan, tapi masa depan kalian itu ada yang kau tentukan di pilihanmu sekarang. Jadi kalau misalnya pilihanmu sekarang bagus untukmu, lanjutkan. Tapi kalau pilihanmu sekarang ini tidak baik untuk masa depanmu, cukup sampai di situ dan hentikan. Tetap ingat, punya pengendalian diri yang bagus, punya asertif dan bagus, dan punya tingkat reaching out yang bagus demi masa depan kalian. Terima kasih nih Kak. Sama-sama. Jadi untuk teman Pro 2 itu adalah beberapa tips ya yang sangat berguna untuk teman-teman Pro 2. Jadi untuk menghindari narkoba